Chapter 1188 di langit, kelima tetua meraung dengan marah dan ingin berkumpul bersama untuk menggabungkan tubuhnya. Tetapi kekuatan penghancur yang mengerikan berguling, Pak, dan kedua tubuhnya meledak lagi dan berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah pria yang kuat dengan setengah langkah seni bela diri. Dia juga ahli kendo. Dengan satu pukulan, dia akan hancur secara fisik dan mental. Mendesis. Untuk sesaat, semua orang terkejut sampai kulit kepala mati rasa, hanya merasakan dingin di punggung, dahi berkeringat dingin DC. Terlalu kuat, terlalu kuat. Setengah langkah Wu Kaisar berkata untuk membunuh, dan tidak peduli bahwa ini adalah pengadilan utama klan pedang iblis, ada kekuatan kekaisaran di belakang, yang membuat orang tidak tahu harus berkata apa. Anda. 5 orang tua. Kakak gua. Sekelompok orang dari klan pedang iblis sangat marah, satu persatu mereka mengeluarkan ide untuk membunuh teror, mata merah, bercampur dengan kesedihan dan kemarahan. Hentikan semuanya. Yan 19 meraung dan meraung. Napas Kaisar Wu pecah hingga ekstrem. Napas yang mengerikan menekan niat membunuh semua master pedang iblis. Apakah kamu ingin memberontak? Mata Rumbai merah menunjukkan cahaya yang tajam, dan seluruh tubuh dingin, seperti es 10.000 tahun, berdiri diam di bawah nafas Kaisar Wu Yan 19. Tentu saja, nafas Wu Huang Yan 19 berani tidak menargetkannya. Yan tidak berani. Yan 19 sedih dan marah, tetapi membungkuk untuk memberi hormat, dipermalukan dan berkata. Saat ini, dia mewakili klan pedang iblis. Betapa mengerikannya aula penegakan hukum, dia tidak bisa tidak tahu bahwa di belakang panggung mereka adalah istana berkabut, kekuatan tertinggi di wilayah militer. Di bawah jentikan jari, klan pedang iblisnya akan dihancurkan, dan tidak ada kekuatan untuk bertarung. 5 tetua Gu Taibai tidak mematuhi kehendak aula penegakan hukum. Dia pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Sekarang dia dikeluarkan dari sekte pedang iblis. Dia adalah pendosa sekte pedang iblis kita. Yan 19 Li bersorak, mata dingin menatap banyak klan pedang iblis yang kuat di belakangnya. Ekspresi marah banyak penatua langsung mengeras, menggigit gigi, mata memiliki kemarahan, tetapi pada akhirnya, hanya bisa berubah menjadi kemarahan yang tak berdaya, dengan cara, patuhi perintah Tuhan. Orang-orang di bawah saling memandang dengan ngeri, hanya menghela nafas. Berani menantang orang-orang aula penegakan hukum, ini untuk mencari kematian, terbunuh, hanya bisa dianggap sebagai nasib buruk. Apakah kamu tidak yakin? Rumbai merah terlihat dingin. Yan tidak berani. Yan 19 menundukkan kepalanya. Aku mewakili aula penegakan hukum. Tentu saja, aku tidak akan membunuh orang sembarangan. Demi murid benih sekte pedang iblismu, aku akan memaafkanmu atas ketidakhormatan ini. Suara dingin Rumbai merah. Apalagi yang bisa dikatakan orang-orang dari sekte pedang iblis. Para tetua klan terbunuh, tetapi merekalah yang membuat kesalahan. Mereka hanya bisa menelan darah dan air mata. Selain itu, sekte pedang iblisnya juga mati sebagai murid benih, yang dapat digambarkan sebagai bencana ganda. Hong Ying tidak pergi, tetapi terus berkata dengan dingin, Tuan Yan, bahkan para murid sekte pedang iblis Anda mengatakan, bahwa Han Li ini membunuh Hui Yuking. Menurut pendapat Hong Emoyu, kemungkinan besar pembunuhnya adalah Han Li. Alasan mengapa dia menanam boties di mana-mana adalah untuk membasuh dirinya sendiri. Sebagai anggota Aula Dharma, Hong Emoyu memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban surga utara. Hari ini, kita harus melihat cara menghukum. Yan Shijiu sangat membenci hatinya, dan aula penegakan hukum terlalu kejam. Dia membunuh tetua sekte pedang iblis, tetapi dia bahkan ingin berurusan dengan murid-murid benih sekte pedang iblisnya. Yan Shijiu tidak tahu bahwa Ji Rue memiliki status khusus. Beraninya Hong Ying membiarkannya menanggung beban seperti itu. Jika seseorang datang ke aula penegakan hukumnya dan membunuh murid benih sekte pedang iblis, tetapi masih buron, dia tidak akan bersalah.
harus ada keadilan dan kepolosan. Yan 19 marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa menatap Han Li dengan mata dingin, dan berkata dengan marah, Han Li, siapa yang membunuh Sui Yuking pada akhirnya? Han Li, jiwa yang gelisah, berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, muridnya yang melakukan kesalahan. Bukan peri berbaju putih, tapi Qin Chen. Ya, itu dia. Sekarang tidak bisa menyalahkan Ji Rue, Han Li hanya bisa menyalahkan Qin Chen. Qin Chen. Yan 19 mata dingin melihat, Qin Chen telah memfitnah klan pedang iblisnya sebelumnya, dan memiliki kebencian dengan Han Li, itu mungkin. Terlebih lagi, keempatnya menyusup ke Yan 19, dan melihat lencana apoteker kelas 6 diambil oleh Huo Qingfeng. Tiba-tiba, mereka sangat marah dan tersenyum, wajah mereka gemetar dan wajah mereka marah. Pertama, aula penegakan hukum. Sekarang seorang apoteker kelas 6 dan pavilion berani menjadi sombong di depannya. Apa benar dia tidak punya emosi sama sekali? Jika dia adalah Raja Obat kelas 7, dia juga memikirkan apakah pihak lain memiliki bobot di pavilion dan, tetapi apa itu apoteker kelas 6? Turunkan. Yan 19 menangis dengan marah. Hahaha, jadi Tuan Yan adalah orang seperti itu, terlepas dari sifatnya dan benar atau salah. Apakah ini yang dilakukan sekte pedang iblis? Qin Chen mencibir. Tidak peduli seberapa licik kamu, kamu akan mati jika kamu membunuh murid-muridku dari sekte pedang iblis. Yan 19 marah. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Ji Rue tiba-tiba membuka mulutnya.